Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Ini agak masuk ke yang tadi itu, ini tentang force, sudah selesai tentang force. Ya, lalu sekarang kekuatan. Kekuatan hubungannya dengan lebarnya si roda gigi maupun mungkin parameter lain, yaitu pitch-nya mesti ditambahin atau dikurangi, atau bahkan materialnya yang diganti supaya roda giginya tidak rontok istilahnya, atau tidak terlalu kuat lah. Ya. Kita masuk ke sebentar ya. Jadi gini, ini mulainya dari sini saya kira. Sebentar. Ya. Sayang saya belum lengkapi dengan diagram langkah ya. Jadi gini, gigi itu kekuatannya, kalau ini misalnya ini gigi nih, ini gigi nih, dia tidak rontok atau dia tidak terjadi crack di akar giginya. Sorry, bicaranya keliru. Gigi ini akan rusak. Pertama, saya mau tanya ke Anda. Gigi ini akan rusak kira-kira di mana? Di pressure point ya Pak, ketika pertemuan antara dua gigi itu. Wih, kok bisa pressure point? Bagus. Tapi kok bisa? Saya ingin tahu lebih dalam. Karena kan terjadi tekanan ya Pak, berarti kan Ya. terjadi energi di situ, terjadi daya tadi Pak. Kalau sering terjadi tekanan di situ, lama-lama Terus? akan bengkok atau gimana gitu. Oke, siap. Bagus. Jadi ada gaya di sini. Yang jelas gaya diasumsi ada di ujung. Ini asumsi loh ya. Belum tentu sebetulnya dia berjalan dari tengah menuju ujung. Kenapa taruh di ujung? Ya logikanya nanti ada ya. Tapi sementara kita asumsi gayanya ada di ujung. Nah, kalau gaya di ujung ini, Anda bilang ada inersi atau ada force di sini menekan. Akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya ada dua hal akibatnya. Tapi saya mau, tadi udah benar sih. Akibatnya dia akan rusak di ujung. Agak keliru kalau rusak di ujung. Ya benar sih, cuman kenapa rusak di ujungnya? Ini agak aneh. Saya sendiri kurang tahu Pak. Ya. Mungkin yang lain dulu. Ini udah ada gambar di atasnya. Ini seperti gambar apa ini? Untuk cantilever, Pak. Betul, cantilever beam. Dikasih gaya ke bawah. Kalau beam ini saya kasih gaya ke bawah, rusaknya di mana kira-kira? Rusaknya akibat bending kayaknya, Pak. Bending, sip. Di mana? Bending maksimum berada di mana? Tegangan bending maksimum berada di mana? Di support, Pak. Di support, di sini. Berarti ini kalau saya putar, ini gigi, saya beri gaya seperti ini, maka dia akan rusak akibat tegangan bending, akibat bending. Yang pertama kali rusak adalah di akar giginya. Ya. Jadi kerusakan pertama akibat bending. Karena gaya di sini, makanya saya milih gaya ekstrim di sini supaya bendingnya besar. Kalau saya milih gaya ekstrim di tengah, bendingnya nggak terlalu besar. Makanya saya paksa, saya asumsi bending akibat gaya di ujung. Jadi kerusakan yang pertama akibat bending ada di akarnya. Sebentar. Atau kita lanjutin dulu.
Maka rumus untuk bending, kalau Anda ingat untuk beam, itu adalah M dibagi ini rumus tegangan bending biasa. Untuk cantilever berubah menjadi seperti ini dengan gambar seperti ini. Kebetulan beamnya sendiri tidak konstan. Maksudnya tebalnya tidak konstan. Tebalnya tidak konstan, diasumsi seperti segitiga ini. Maka dengan interpolasi, kita masukin X adalah fungsi dari tebal yang berubah itu, maka atau tebal akar, ya, maka tegangannya berubah menjadi seperti ini. Mirip dengan atas, cuma agak berbeda dengan di T-nya, ya. Lalu kalau diteruskan, maka tegangan itu disederhanakan kembali, sehingga kita dapatkan adanya fungsi Y di sini, ya. Y, oh, poin Y. 2X dibagi 3 pitch. Ini pitch, ya. 2X dibagi, pitch, circular pitch. Dibagi 3 circular pitch. Lalu kalau Y ini digunakan untuk memenuhi persamaan tegangan tadi, maka menjadi seperti ini. W itu adalah gaya tangensial, WT, dibagi F. F itu apa? F? Ada yang bisa tebak F? Ini F. Kayak kontak. Bukan. Di nomenklatur sama, di situ disebutin F juga. Saya jawab tadi. Lebarnya ke sana itu F. Ini penampang nih, jadi ini dia gambar lebarnya. Ceritanya ini penampangnya dari beam F, ya. Jadi F itu lebarnya, ini dia dibagi circular pitch dan Y. Y itu apa? Y itu adalah Lewis form factor. Ini kalau dikalikan dengan P, jadi Y-nya itu dikalikan dengan P karena ya karena untuk lebih mendekati, ya, mendekati model dari si bentuk segitiga dari beam ini. Jadi Lewis faktornya, maka persamaan Lewis equation-nya akibat bending, ya, Lewis itu tegangan yang terjadi akibat bending di gigi, di akar gigi. Ada rumusnya seperti ini. Di sini ada Y-nya sendiri ada rumusnya seperti ini. Ini fungsi X. X itu adalah berjalan dari bawah ke atas, X bawah ke atas. Atau bisa dimudahkan dengan ada menggunakan tabel ini. Kalau kita tahu number of teeth-nya, maka kita tahu Y-nya. Number of teeth-nya, maka kita tahu Y-nya. Kita tinggal masukkan nilai Y-nya. Kalau kita tahu nilai Y-nya dan lebarnya kita tahu, lalu pitch-nya kita tahu, lalu kita tahu gayanya, maka kita tahu tegangan yang terjadi. Nah, ini yang paling sederhana, persamaan Lewis ini, akibat bending. Jadi kerusakan akibat bending. Tegangan yang terjadi akibat bending. Tapi ada dilengkapi juga dengan velocity factor, ya. Velocity factor itu adalah ya faktor velocity. Di sana ada, kita lihat tabelnya di bawah ini velocity. Oh, nggak ada. Jadi velocity factor itu menjadi dinamik, bukan statis, ya. Jadi gaya-gaya yang hitungan kita selama ini adalah statis, dimasukkan dengan kecepatan menjadi istilahnya mendekati mengkalkulasi, memperhitungkan juga faktor dinamisnya tergantung dari kecepatan. KV ini kalau kita lihat di sini dari bab sebelumnya, kalau Anda bisa perhatiin bab berapa ya, saya lupa. Ditulis kembali di bab 14, maka KV itu adalah fungsi dari kecepatan. Kalau feet per minute kecepatannya rumusnya seperti ini. Kalau meter per second kecepatannya, maka rumusnya gunakan.
Jadi Lewis equation itu bending, persamaan tegangan bending untuk gigi yang paling sederhana, maksud saya. Untuk perhitungan draft lah, konservatif istilahnya. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah spur gear ya, punya diametral pitch ingat, diametral pitch P, 8 pitch per inch, P besar ya. Lalu lebarnya, ini face, lebarnya 1,5 inch, jumlah gigi, pressure angle-nya, materialnya, lalu desain faktor. Nah, ada desain faktor baru dimasukin. Rupanya tadi rumusnya desain faktornya. Ya, saya belum kenalin. Ya, ada desain faktor. Desain faktornya 3. Dan kecepatannya adalah 1.200. Ini ada fungsi kecepatan, berarti dia harus ada faktor dinamik tadi, KV-nya. Maka perhitungan awal kita adalah mencari KV. Karena dia pakai RPM ini, RPM kita konversikan menjadi feet per menit. Ya, RPM ya, feet per menit. Lalu feet per menit, maka persamaannya gunakan yang feet per menit. Itu tertentu ya, jangan lupa kecepatan tertentu. Oh, betul tertentu ya ini. Rupanya tidak tergantung dari kecepatan. Kalau satunya lagi tergantung dari kecepatan dulu, saya ingat. Oke. Kalau ini tergantung dari bentuk permukaannya ya, bentuk pembuatannya. Maka kita tentuin dia menggunakan yang mana gitu ya. Lalu kita masukkan V-nya semuanya, maka faktor dinamiknya kita dapat 1,52, lebih dari 1 berarti. Tidak lebih dari 2, kurang dari 2. Lalu Y-nya kita dapat dari tabel tadi di atas dengan kecepatan yang kita tahu dan jumlah giginya kita tahu 16 tit tadi kan. Maka Y-nya form faktornya 0,296. Kalau kita tahu semua, dan kita juga ini dibalik rupanya, kita nggak mencari allowable-nya, justru yang kita cari berapa beban yang bisa dia terima. Ya kan? Ujung-ujungnya adalah berapa horsepower yang bisa dia transfer berdasarkan material dan geometri yang dia punya. Pokoknya dibalik jadi ya, maka akan didapat 6,95 horsepower. Ya, itu bending. Nah, nggak tahu nih, example satunya lagi. Oh, dia masukkan fatigue ini ya. Jadi ada infinite life bending. Nanti kita pelajari lebih dalam, saya skip dulu. Yang jelas dia akan masuk di SA endurance limits-nya. Lalu ada KF, faktor pasif. Ini kayaknya beda dengan, faktor K. Oh, belum masuk di sini. Ya. Nanti KF-nya masuk ke allowable. Jadi ada faktor ini menarik nih. Terus terang saya agak di luar dari ini, tapi karena memang roda gigi itu dia tidak statis. Kalau yang ini tadi dia hanya mengasukkan faktor dinamik saja. Dinamiknya karena geometri juga kayaknya. Tadi dia sebut di sini bahwa KV itu tergantung dari dinamik dan geometri profilnya. Ya. Jadi bukan urusan umur, dia nggak ada urusan dengan ini. Nah, yang persamaan kedua, dia masukkan urusan umur. Cuman perlu detail lagi kita elaborasi, tapi saya nggak mau keluar dari fokus dulu sementara ini. Oke. Itu satu hal.
Lewis equation karena bending. Sekarang saya tanya lagi. Tadi Anda sebut bahwa ada kemungkinan di ujung atas itu rusak, Pak. Saya bilang iya, benar itu. Kira-kira kerusakannya karena apa? Jadi kerusakan pertama itu karena bending, kerusakan kedua karena apa? Mungkin fatigue, Pak. Ya, ya betul. Semuanya fatigue ya. Maksud saya eh, lebih lengkap dan lebih cocok fatigue memang. Tapi maksud saya yang satu bending, jadi kerusakan karena tegangan bending. Yang satu lagi, yang saya setujui tadi, di ujung atas kemungkinan ada kerusakan. Ya. Jadi istilahnya itu kerusakan di permukaan. Surface durability. Surface durability. Itu karena tekanan di permukaan, karena ya betul, tekanan di permukaan dan sebagainya ya. Jadi keausan. Another failure mode is wear due to contact stress. Jadi karena tegangan kontak. Nah, kalau ini adalah rumus antara dua silinder. Maksudnya dua silinder itu karena bentuknya itu pertemuannya itu tidak datar. Pertemuannya itu melengkung. Nah, itu berdasarkan persamaan di bab 3. Ya. Agak dalam ceritanya, tapi kita menghasilkan besarnya surface pressure Pmax itu adalah 2F per Pi dl ya. Di mana B-nya sendiri itu adalah faktor melengkungnya tadi itu sebetulnya. Jadi antara dua silinder, saya nggak tahu, satunya juga silinder, dua silinder ya, between two cylinders, 1 dan 2, maka faktor B-nya itu yang menentukan berasal dari kedua silinder itu. Geometri dua silinder. Saya lupa namanya nih panggilannya. Lupa saya. Nah, yang jelas Pmax-nya adalah pakai persamaan ini. Terus maka kita dapatkan, oh ya, Hertzian stress. Nah, Masya Allah. Hertzian stress. Tuh. Nah, maka setelah itu kita akan dapatkan dari ini untuk pressure maksimum, tegangan yang terjadi adalah menggunakan rumus ini. Ini adalah Hertzian stress. Karena ada diasumsi bahwa antara dua permukaan itu adalah semacam silinder. Gitu ya. Ini lebih dalam lagi, besarnya R1 dan R2, itu silinder 1 dan silinder 2, itu adalah tergantung dari itu tadi kan, karena roda gigi 1 dengan roda gigi 2 beda, diasumsi seperti ini, dP sin theta per 2. Ini kayaknya ada gambarnya ini sebetulnya. Ya, baseline-nya ya. Lalu, elastic coefficient-nya, ini biasa, ini adalah rumus elastic coefficient, ya, dari perbedaan antara dua modulus elastisitas dari roda gigi pinion maupun roda gigi gear, termasuk juga Poisson rasionya. Sehingga kalau semuanya kita gabungkan, maka kita dapatkan tegangan akibat kompresi bisa menggunakan rumus ini. R1, R2, KV, ini yang tadi, kecepatan. Ini udah gabung ya, jadi bukan bending, tapi ini adalah rumus untuk kompresi. Jadi sebenarnya sederhananya tegangan adalah gaya dibagi luasan sebetulnya. KV dan sebagainya itu adalah
mengalir survei faktor. Begitu juga dengan yang bending tadi, sama saja. Tegangan adalah gaya dibagi luasan. Gaya dibagi luasan. Tegangan adalah gaya dibagi luasan. Ada pitch-nya. Ya, jadi rumusnya cukup sederhana. Untuk Lewis maupun ini kita sering sebut sebagai kalau di Dutchman Buckingham. Buckingham Inggris. Ini ada salah satu contoh. Kalau soal yang sama 14.1 dan 14.2 tadi kita coba hitung untuk mencari surface fatigue failure. Surface fatigue failure. Kita mulai cari dari CV-nya. Ada perbedaan antara pinion dan gear. Pinion dan gear baik modulus maupun Poisson ratio. Lalu kita cari namanya elastic coefficient. Lalu juga kita cari R1 dan R2-nya berdasarkan yang kita punya DP dan DG. Ya, kebetulan number of gear dan pitch-nya ini 8 ya, pitch-nya. Maka ketemu radius 1, radius 2. Dari keduanya maka kita dapatkan stres maksimum akibat kompresi di permukaan adalah sebesar 72.400 psi minus karena dia kompresi. Kalau kita lihat endurance strength adalah 0,32 Hart-Brinell berdasarkan dari kekerasan permukaan Hart-Brinell 0,32 dari kekerasan permukaannya. Ini dia langsung ke fatigue kayaknya untuk 10 pangkat 8 cycle. Maka Hart-Brinell-nya adalah 262. Ini tabel A24 ini dapat dari Hart-Brinell-nya sesuai material yang ada. Maka endurance strength untuk compression ya di surface endurance strength 0,32 kalikan Hart-Brinell 83 kPa. Ya. Dan ini berdasarkan nggak lupa saya. Sehingga saya ini factor of safety berdasarkan saya agak lupa ini. Apakah karena fatigue ya atau dia memang lebih halus. Kalau nggak salah ada dua level gitu ya faktor safety. Faktor safety yang sederhana cukup dibagi SC dibagi dengan tegangan aktual yang terjadi. Tapi kalau ini dikuadratkan, saya agak lupa nih kenapa ya. Saya lihat di bukunya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua penyebab kerusakan, jangan lupa karena bending dan karena permukaan. Ini Lewis dan Buckingham, atau saya sebut sebagai Buckingham. Lewis dan Buckingham ini adalah perhitungan paling sederhana. Perhitungan konservatif. Nah, selanjutnya ada yang perhitungan lebih detail. Artinya lebih detail itu sebenarnya perhitungan sama. Maksud saya, tegangan itu adalah gaya per ruas, cuman faktor yang dilibatkan menjadi lebih banyak. Semua faktor-faktor didapat dari eksperimen, lalu ditabelkan, lalu tabel itu yang kita gunakan untuk melengkapi atau mengakurasi perhitungan dari kekuatan roda gigi. Kita sebut sebagai ACMA. Secara sederhana ini sama semua. Jadi kalau Lewis maupun Buckingham, dia cukup tegangan
lalu dibandingkan dengan strength, kekuatan. Survei juga gitu, tegangan, lalu dibandingkan dengan, nanti di contoh soalnya ini nanti, dibandingkan dengan strength, kekuatan. Tegangan aktual dibandingkan dengan strength, kekuatan, atau allowable-nya. Nah, kalau APMA juga sama, tegangan yang terjadi, ya, dibandingkan dengan, dibandingkan satu ini lagi, allowable stress. Allowable stress. Cuman APMA juga ada dua. Satu akibat bending, satu akibat kontak stres. Ini tegangan yang terjadi, dan allowable-nya bending, allowable-nya surface. Ya. Kalau kita perhatikan di APMA ini, sebetulnya sama saja, gaya dibagi dengan ini semacam permukaan. Ini banyak K. K, itu semua faktor pelengkapnya. Overload factor, dynamic factor, size factor, transfer, ini diametral ya. Ini load distribution factor, thickness factor. Termasuk juga geometry factor. Jadi banyak sekali faktor. Ya. Begitu juga untuk yang kontak stres. Kontak stres juga ini mirip kan CP tadi kan, hitungan kita CP. Karena dia pakai persamaan, mau Harris apa itu lupa saya. Nah, ini juga ada banyak faktor, K0, KV, KS, ya, K0, KV, KS, semuanya sama dengan yang sebelumnya ini. Ditambah dengan CF, ZR, ZI, CF, CP, CP yang tadi, I, ya. Oh, ini diameter pinion biasa aja. Jadi banyak sekali faktor yang dilibatkan di sini. Baik dari tegangan yang terjadi, perhitungan tegangan yang terjadi, maupun dari kekuatan strength yang diizinkan. Di sini juga ada banyak faktor, mulai dari stress cycle factor, ya. Ada juga temperature factor, reliability factor, waduh. Ini bending, jadi dia udah masuk ke cycle ya, dia udah ke fatigue. Terus untuk yang surface, dia juga ada temperature factor sama reliability factor, cycle life factor juga ada. Menarik. Jadi dia lebih bukan konservatif, dia lebih presisi seperti itu. Tapi hitungannya jadi lebih, bukan hitungannya sebetulnya, mencari faktor-faktor itu menjadi lebih kompleks. Masing-masing faktor itu didapat dari mana, Pak? Nah, masing-masing faktor itu ada di masing-masing tabel. Kalau Anda lihat di buku Sigley, itu udah mulai dari, ini saya udah kumpulkan semua. Ini G faktor, ya, ada persamaannya, ada disederhanakan dalam bentuk gambar. Semua variabel number of teeth, kadang number of teeth, kadang condition, kadang kecepatan, tergantung dari faktor. Terus terang ini saya kumpulkan semua ke sini, semuanya ada di buku. Ini pitting resistant geometry, hubungannya dengan kayaknya ini permukaan kalau pitting. Nah, nanti satu-satu kita harus cari itu. Misalnya kita harus mencari I, maka kita harus cari satu-satu. I ini tergantung dari MG, maka kita harus cari MG. Memang MG itu hanya perbandingan antara jumlah gigi ear dibanding jumlah gigi bendingan. Begitu juga Z. Di sini ada Z. Ini dia Z-nya ada. Maka dia kita harus cari satu. Ini lumayan. Satu persatu kita harus cari.
CP yang tadi disebutkan ini sama persis. Atau dalam bentuk table udah ya dalam bentuk table sudah jadi tanpa perlu menghitung juga bisa. Tapi radiusnya gimana? Oh iya, betul betul. Ya, betul. Terus cafe dinamik ini yang tadi dinamik vektor. Kita bisa gunakan gambarnya langsung juga bisa. Ini ada Q, QV. Basically same as the quality number. Waduh. ya, oke. Quality number. Ada lagi banyak sekali. Benar-benar craft ya. Nggak ada satu kali jalan langsung ketemu gitu ya. Bisa Anda lihat. Ini ada yang penyederhanaan, bahkan gunakan saja satu untuk commercial case. Ini bahan sigle itu bahan yang mirip dengan yang ada di misalnya di lapangan ya. Cuman memang disederhanakan. Ada beberapa hal yang disederhanakan. Ini adalah batik size, oke. Pakai Lewis, Y-nya Lewis. Terus ini adalah load distribution. Nah, ini nggak ada di Lewis nih. Load distribution. Ujung-ujungnya ada di tabel. Oh enggak, ini masih CMA masuk ke sini, CMA masuk ke sini, CMP dapat dari sini. Waduh, lumayan deh pokoknya. Terus CH juga apa CH nih? Hardness, ya, surface hardness. Ini kayaknya untuk yang surface. Dicari CH-nya. Masing-masing ada tabelnya CH-nya. Tergantung dari posisi kirnya. Lalu ini YN itu adalah cycle factor, stress cycle factor. Mantap. Lalu ZN itu with property. ZN itu adalah sama ya. Apa bedanya? Mungkin materialnya ya. Oke. Gantung dari persamaan akmanya pakai yang Z-nya mana. Ini saya terus terang saya juga. Oke, terus ke KR. KR itu adalah fatigue failure. Oke. KT temperatur biasanya. Temperatur. Oke, KT1. Lalu KB ini adalah bending. On gear that is not solid. Ada gitu? Ya. Oke. Lalu semuanya dimasukkan ke akma tadi. 2. Nah, makanya setelah ini saya buat summarize-nya. Jadi untuk menghitung kekuatan gigi, ada dua parameter yang perlu kita hitung. Pertama bending, 2 wear. Ini ada di buku semua. Yang bending, Lewis, dan Akma. Lewis, Akma. Ya. Ya benar ya? Atau Akma semua?
Ini ACMA semua ya. Nggak ada Lewisnya nih. Dengan spur gear, iya ini ACMA semua. Sorry. Ya ini ACMA semua, sorry. Berarti Lewisnya belum saya gabung di sini ya. Lewis ini masuk situ. Jadi kalau yang ACMA kita gunakan ini adalah tegangan yang terjadi dan ini allowable-nya. Kalau kita ikuti note-nya ini, Anda tinggal lihat aja ini bisa satu atau persamaan, section sekian, page sekian. Ya capek sih. Ya seperti itu. Ya, dan ini contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui 17 gigi, press angle-nya 20 derajat, spur, sederhana nih spur nih. Pinion 17 gigi, berputar 1800, mentransfer 4 horsepower, menggerakkan 52. Jadi rasionya adalah 17/52. Berapa itu? Diametral pitch-nya, ini diametral pitch, P besar, 10 teeth per in. Pace width-nya, ini F-nya 1,5. Standard quality ini mungkin nanti ada hubungan tadi itu, beberapa faktor gunakan standard quality pembuatan kayaknya. The gear as straddle mount with the bearing in middle junction. Jadi bearingnya berdekatan dengan si gearnya. Lalu material dari pinion grade 1 240 Brinell ya dengan hardness 240 Brinell, ada giginya. Gearnya sendiri ini pinion. Nah, kalau gear dia menggunakan steel grade 1 juga dengan hardness 200. Seperti biasanya pinion itu lebih Bunda Bendi ya. Pinion itu lebih mudah rusak karena dia lebih banyak torsinya ya. Pinion. Tapi ada satu hal kadang-kadang juga surface gear di surface lebih lemah gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya. Jadi kita mesti cek semua pinion akibat bending dan surface, lalu gear akibat bending dan surface. Nanti ketemu misalnya lebarnya tertentu misalnya, nah kita cari lebar yang minimum atau rubah materialnya. Terus ini Poisson ratio, JPNJG yang modulus, dan loading is smooth. Ini faktor dynamicnya. Life cycle-nya 10/8. Reliability-nya 0,9. Jadi gunakan YN-nya dan ZN-nya, ini malah diketahui YN dan ZN-nya. Terus tooth profile is uncropped, artinya dia ujung kepalanya itu tidak dibentuk dalam bentuk tertentu, seperti mahkota gitu ya istilahnya. Terus yang dicari adalah find the factor of safety dari bending, find the factor of safety dari kehausan. Ini menggunakan ACMA semua. Bending dan kehausan baik di pinion maupun di gear. Tentukan mana yang paling terancam, paling kritis. Apakah pinion, apakah gear, dan akibat apa? Bending atau akibat kehausan. Pertama kita cari geometrinya dulu, semuanya, DP karena number of teeth-nya tahu dan pitch-nya tahu, maka diameternya semuanya tahu, RPM-nya tahu, maka kita tahu kecepatannya, horsepower-nya tahu, maka kita tahu gaya yang ditransmisikan, gaya tangsial. Begitu juga untuk
Ini kok sama nih? 2 kali rupanya. Lalu kita cari satu-satu. Oh, rupanya dia gunakan Lewis dulu ya. Oh, enggak. Kita cari satu-satu faktornya. Dan gunakan ACMA nih kalau nggak salah. Nah, ini ACMA. Ya. Pinion tooth bending. Terus ya. Ini gaya yang terjadi. Ini kekuatan yang dimiliki. Yang harus dipunyai. Ya, sebenarnya opinion itu ya kekuatan material yang perlu. Jadi kita masukin semua ini persamaannya, cara mencari semua faktornya ya lumayan nih satu-satu, mulai dari KS, size factor, lalu KM, ini adalah load distribution kalau nggak salah. Lalu rim thickness, karena kita perlu melihat nilai dari I ya. Lalu adalah selain itu adalah endurance strength, masing-masing dari pinion gear ini tension, ini compression. Ini dari tabel 14.3, hardness-nya berbeda, masing-masing dikalikan hardness-nya. Ini nggak tahu nih, ditambah apa ini? Berdasarkan persamaannya. Lalu ini tadi YN dan ZN-nya, untuk pinion maupun gear, YN-nya gunakan persamaan yang sudah diketahui tadi. Ya. Terus hardness ratio buat menghitung sebentar. Ini maksud mana nih? Oh, CH ya. Oke. Ya, faktor of hardness ratio, faktor of hardness. Jadi tergantung dari rasio pinion maupun gear-nya, pinion dan gear-nya, hardness pinion dan gear-nya, sehingga kita tahu kok hardness ratio-nya. Lalu sekarang masuk satu-satu. Pinion tooth bending. Kita mencari pinion tegangan yang terjadi, ketemu sekian PSI, lalu strength-nya yang diperlukan adalah, ya benar ya, strength yang diperlukan, oh bukan, safety factor, Masya Allah. Ini safety factornya adalah 5,62. Ini untuk pinion tooth bending. Gear tooth bending, akibat bending semua, gunakan persamaan yang sama. Ini ACMA semua ini kayaknya. Lalu safety faktornya adalah 6,82. Dia safety faktornya malah lebih ekstrim ini. Bukan lebih ekstrim, lebih kuat. Ya. Lalu pinion tooth wear terhadap kehausan, semuanya dimasukkan. Maka safety faktor terhadap kehausan adalah 1,6. Wah, ini mepet sekali nih untuk pinionnya wear. Lalu gear tooth wear sama, rupanya paling rendah ini ternyata gear-nya tooth wear-nya ya. Soalnya hardness-nya kalau nggak salah dia lebih rendah dari pinion. Coba saya lihat. Hardness-nya 200, ini 250 ya betul, 240. Dia lebih rendah hardness-nya. Maka dia lebih mudah haus daripada pinion. Oh, ini dia nih. Ini juga dikuadratkan. Ya. So the thread in the pinion is from where? Jadi pinionnya akibat dari where ya. For the gear we compare. Oh,
rotate also from where. Iyalah. Saya lupa ingat kenapa mesti dikuadratkan. Tapi yang jelas udah jelas kan ini karena where dua-duanya nih. Pinion maupun third where. Saya lupa ingat nih fundamentalnya kenapa dikuadratkan. Nanti di dalam lagi. Oke, itu salah satu example-nya. Ada satu sebetulnya, tapi ini dibandingkan antara pinion dan gear. Ini agak advance sedikit. Intinya itu adalah lupa saya. Jadi di compare antara pinion dan gear. Jadi kita cukup, oh ya betul. Nanti perhitungan selanjutnya iya betul. Jadi kalau misalkan gini, dalam perhitungan ini kan panjang nih, lumayan nih. Misalnya satu saat ini 0, gitu ya, safety faktornya di bawah 1. Sehingga harus diperbaiki kan, entah itu lebarnya, entah itu materialnya dirubah gitu kan. Nah, kalau dirubah kan kita mesti kalkulasi ulang tuh, tabel-tabelnya dilihat lagi semuanya, kalkulasi ulang. Nah, ada satu cara yang lebih cepat, shortcut, yaitu dengan cara membandingkan antara pinion dan gear. Jadi perbandingan pinion dan gear, digunakan perbandingan ini untuk shortcut istilahnya, mendapatkan hasil yang lebih cepat gitu ya. Ini bisa sebagai salah satu cara comparing the. Oke, atau kebalikannya, dia justru mencari brindle yang sesuai untuk yang lemah itu berapa. Jadi dengan shortcut. Itu shortcut itu hanya sebagai perbandingan antara pinion dan gear. Baik,